Riyen bapak sering dawuh teng kula. Sok kowe ya ora kaya aku. Mbahmun sering dawuh teng kula, kowe ya aja kaya aku, wong beda zaman. Karena tadi dolan ning santri sing mboten enten, assalamualaikum terus ilang ngejar pitik awan-awan. Pitike nggih macam-macam kegiatane pitik. Intine mboten kecekel. Kemudian niki teng kanca-kanca teng adik-adik sing hafid sing hamalatil Quran. Kula pesen belajar niku belajar sisi belajar itu harus cari sisi ekstrimnya. Kula bolak-balik matur di berbagai kesempatan. Wow, kekhawatiran Mbah Mus kalau ada orang hanya kembali ke Quran itu memang bahaya sekali. Bayangkan kalau ada orang misalnya hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Quran wa antasma'u bainal ukhtain. Jadi yang haram itu menikahi kakak dan adiknya, adik dan kakaknya sekaligus. Di situ tidak ada penjelasan perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya. Kemudian zaman Nabi Sugeng hanya ditambahi wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholatiha. Dan tidak boleh menikahi perempuan pas buliknya atau budenya. Nabi sempat melarang. Karena kula sebagai lelaki niku jek masuk lah. Misalnya bojone jenengan umur 17 tahun, bulike umur selawe 17 cek mungkin masuk lah dalam definisi biologis itu masih masuk. Dan Nabi tidak pernah menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau istri kita umur 20, banyak mungkin umur 70. Itu kira-kira nggak usah dilarang ya orang kepikiran lah. Ini orang kepikiran ya untuk sabreng. Nah, kemudian kalau hanya kembali ke Quran, nanti kita hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain karena itu yang disebut Al-Quran. Wa antasma'u bainal ukhtain. Lalu lahirlah pakar-pakar balaghah. Itu disebut min itlaqil ba'di wa iradatil kul, yang disebut ukhtain tapi maknanya bainal mar'ataini sing bainahuma ada mahram atau ada mahramiyah. Antasma'u al mar'ataini sing bainahuma mahramiyatun. Jadi barokahnya ngaji sama ulama itu kita tahu duduk perkaranya. Ini lafadz yang mewakili atau lafadz yang sebenarnya atau lafadz yang simbolis. Lafadz simbolis itu saking mangkelnya Allah. Itu kalau ada orang salah itu disebut wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Jadi kalau misalnya dalam penelitian tidak pernah ada orang yang dirubah Allah menjadi kera, menjadi babi, itu kita masih bisa menganalisis itu saking ibaratun an ghadabillah, atau diistilahkan balaghah ini tasbih yang balik sehingga ada tuh tasbih dibuang. Jadi kalau orang Arab senang seseorang masih bilang Zaidun kal bakhri, tapi kalau senang banget bilang Zaidun bakhrun. Kalau gantengnya belum ganteng banget masih dibilang Zaidun kal badri, tapi kalau sudah ganteng banget kayak Rasulullah SAW disebut anta samsun anta badrun, kaf taswihnya dibuang dan itu ablaq lebih balik. Jadi PR kita sebagai ahli Quran ini adik-adik itu tidak selesai. Utamanya ya implementasi keseharian kita sebagai panutan lah, kalau boleh GR sebagai panutan. Kulo niku teng Narukan nggih tiyang jangkar kulo nggih kathah, karena ya saya ada pernah Pak D Pak Ali. Kulo nggih tiap hari nggih teng Tegal nggih, malam pun terencanakan ambek uzlah dadi kulo niku pun matur Gus Afif. Niki kontrak kula pun bar, kitabe Bali ben diwaca putu-putune, kok enak ngongkon wong liya terus. Terus ngengken tiyang ngeten iki ya rada masalah saja. Jadi kitabe bae diwaca putune. Dulu itu biasa. Taqiyuddin As-Subki ngarang kitab disarai putrane, dulu itu biasa. Imam Haromen ngarang kitab, ya semuanya bapak ngarang disarai anaknya, anak ngarang disarai cucunya, itu biasa dulu. Kalau sekarang enggak, mbahnya ngarang kula kan maca. Putune karek ngrungokno, nak cocok dilem, nak ora dikritik. Nah, terus saya minta ya, tradisi, kula nu mboten sombong, di hallnya bapak, itu saya tiap hallnya bapak mesti baca kitab. Mboten nate ngundang sinten-sinten. Perkara ini tiang NU ini ora usah diundang wis teko, mboten wonten undangan sing teko mun kuwatah. Mbok saking senenge wong alim, mbok saking senenge bingung mboten ngerti, pokoke ora diundang teko. Ya akhirnya kula bingung, ora hormat iku dosa. Hormat iku sing teko iku ninggal kewajiban ngurusi bojone, timbang ngurusi bojo ribet nekani hall. Timbang mulang madrasah buncai buling-buling bisa ora sithik nekani hall. Lah terus kadang-kadang tiyang lunga niku nggih pelarian mboten mesti hormat. Niku penelitian niku sampean cek. Terus niki kula cerita pentingnya belajar Quran.
Kemudian tradisi kita termasuk tradisi Bali, Mbah Munawir. Kalau tahu banyak lah tentang cerita Mbah Munawir karena bapak saya itu hafal Quran, bapak saya hafal Quran dan diantara sanatnya pasti lewat Mbah Munawir. Quran di Indonesia itu kalau nggak lewat Mbah Munawir, diantaranya lewat Kiai Said Sampang. Sekarang sudah generasi ketiga kalau nggak keempat yang sekarang kalau nggak salah Kiai Rafiq bin Mansur bin Kiai Said. Dan di keluarga kula keluarga Lasem sama keluarga Damaran di Kudus. Dulu itu di antara keagungan Quran itu keahliannya ulama memberi penjelasan. Sebab itu disebut wal kitabil mubin, punya kemampuan mencerahkan. Kalau memberi analogi, kalau kita belajar Ihya, itu hal yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal. Misalnya begini, orang tuh kalau dirasani itu harusnya seneng karena itu app kamu dibuka dan kamu menjadi tahu. Lau akhbaru kamu birun bi anna fi jubbatika akroban au hayatan akun tatashkuruhu. Kalau ada orang memberitahu saya bahwa di baju kamu ada kalajengking atau ada ular berbisa, kira-kira saya matur nuwun apa enggak? Harusnya matur nuwun karena itu bahaya sekali kalau ada di tubuh saya. Harusnya ketika orang itu dikritik dengan kesalahan yang nyata, bukan fitnah, kesalahan yang nyata. Kesalahan Anda itu lebih mudirrah fi dunya wa akhiratik. Kesalahan Anda itu bahaya sekali di dunia dan akhirat. Sekarang kamu menjadi tahu karena dikasih tahu. Harusnya matur nuwun sama yang ngasih tahu. Kama anna huzati lau akhbaru kamu khbirun fi anna fi jubbatika hayatan akroban akun tatashkuru. Pasti kita terima kasih. Tapi kita sebagai hafid Quran kalau disuruh belajar fikih, wong aku mondok kon ngapal kok belajar fikih. Kadang-kadang malah saking kaconya itu. Aku wong Quran, aku wong kitab. Memangnya kitab juga konti nak boten nggih Quran. Jadi masalah-masalah yang saya sering dikelui beberapa kiai termasuk Gus Kafabi Lirboyo pernah cerita, saking nggak pernah ngajinya, ada orang takut mutah karena hamil pas sholat ngunyah permen. Nggak tahu kalau itu membatalkan apa? Sholat. Jadi banyak cerita-cerita nyuwun sewu tanpa ingin tangkis merendahkan hafidh-hafidhah kita, hamalatul Quran, hamilat ini ada masalah fiqhiyah keseharian. Kalau dulu itu udah ada. Kunna nata'allamul Quran, kunna utinal iman qoblal Quran. Kita ini dikasih iman dulu baru dikasih Quran sehingga iman kita mantap. Baru belajar Quran, fana ta'allamuha asro'aya. Dulu kalau istilahkan Quran memang pakai dhamir muannas karena artinya ayat. Terus dan kita tidak beralih hatta nata'allama halalaha wa haromaha. Dan kita tidak beralih sebelum tahu halalnya mana, haramnya mana. Ini penting karena ada hal-hal yang sifatnya itu fatal kalau tidak ngerti. Misalnya tafsir, itu ada ayat wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron. Ketika khomer belum diharamkan, itu masih Allah imtinan. Imtinan itu menyebut nikmat. Di antara nikmat itu disebut tattakhiduna minhu sakaron. Kamu itu kalau punya buah anggur bisa agak-agak ngefly dan itu bisa melupakan problem Anda. Kemudian ketika perang, itu orang Islam itu sadar, yang orang kafir itu agak sakau, agak sakaron. Kalah dia pede, yang orang Islam gak pede karena sadar. Akhirnya masih ada jawaban kul fi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas, masuk terus kendel. Akhirnya ya sama-sama agak ngefly, sebagian ya tidak semuanya. Sehingga haramnya khomer itu sampai 3 kali periode. Pernah haram hanya kalau dekati sholat, la taqrabus sholat wa antum sukaro, tapi kalau mau sholat duhur ya nyakonya itu jam 7, jangan setengah 12, nanti masih kuliah ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma. Karena peristiwa itu baru terakhir diharamkan tanpa catatan. Nah hal-hal seperti ini misalnya saya ini Mbah Mus sering ngendikan, Pak Kures juga sering ngendikan, saya tidak percaya terjemah, kata Mbah Mus. Ya karena kalau terjemah itu berdiri sendiri, ada ayatun mansukhoh atau ahkamun sing mansukhoh atau hukmun sing mansuh. Kebetulan anak ini belajar yang mansuh, dia tidak ngerti nasihnya, yaitu terus dipegang. Katanya memegang Al-Quran. Padahal hukum itu sudah diganti sama Allah Ta'ala, disebut nasa mansuh. Sehingga dulu kalau Sayyidina Ali ngecek beberapa masjid, ada guru atau ustadz, kamu pengajar Quran iya. Apakah kamu ngerti nasa mansuh? Enggak.
Jawabnya Sidin Ali, halakta wa ahlakta, kamu sendiri rusak dan kamu merusak orang lain. Nah, ketika di Kerapia itu ada Mbah Ali Maksum, Mbah Maimun tuh sering cerita ke saya, dhisik iku hak Mbah Munawir saking kepingine santri Quran yang ngaji kitab. Iku kalau ada santri Lirboyo atau santri mana mulang muin itu Mbah Munawir ikut sebagai percontohan ben santri-santri itu seneng ngaji fikih. Terus kata Mbah Mun, saking kesemseme Mbah Munawir iku ambek wong alim, dilalah besanan wong alim. Dulu Mbah Zaini pernah angsal keluarga Lirboyo, sehingga beliau punya dzurriyyah teng Lirboyo. Terus besanan kalian Mbah Maksum, Nyai Hasyim angsal Mbah Ali Maksum, sehingga terus di Krapia itu banyak orang-orang alim. Tapi terus Mbah Mun cerita, kabeh ono regane, Mbah Ali Maksum terus populer sebagai alim alamah, sehingga yang ke Krapia itu ya orang pati niat tahfidz, niatnya ngaji kitab. Singkat cerita di era itu ada Ki Abdul Qadir, tapi pondok Krapia Mbah Ali Maksum terlalu populer sehingga terkenal ngaji sorof Bandungan. Sehingga dulu di Indonesia itu ada sorofnya Mbah Ali Maksum, ada sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron itu. Nah yang sorofnya Mbah Ali Maksum ya fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kalau sorof di Mbah Maksum Kuaron fa'ala yaf'ulu fi'lan. Yang satu ngikuti fi'il itu ya harus jejer fi'il, yang satu ngikuti jurumiyah. Kalau yang dikatakan master itu sing yaji'u salisan, yang datang ketiga dalam tasrifnya fi'il. Sebab itu terus tradisi sorof tadi yang dalam apa itu latihan munakosah tadi diteskan anak-anak. Itu memang penting karena kalau kita nanti belajar sab'ah, sorof itu segala-galanya. Misalnya qiraatun Nafi' itu bacanya fala yuhzinka qauluhum. Karena beliau berkesimpulan kalau khazana yahzunu husnan itu susah, bukan menyusahkan. Yang makna menyusahkan itu af'ala yuf'ilu ifalan, sehingga qiraat sab'ah ya antara fala yuhzinka qauluhum sama fala yuhzinka qauluhum. Tapi Imam Asim cara berpikir secara riwayat tentu qiraat itu sunnatun mutaba'ah. Banyak lafadz yang sudah seperti itu sudah mutaaddi, kayak kota layak tulu kotlan itu kota lahu, bukan akta lahu. Sehingga beliau menganggap khazana yazunu sudah mutaaddi binafsi, jadi nggak perlu dibaca fala yuzinka qauluhum, cukup dibaca fala yuzunka qauluhum. Dan saya berkali-kali matur teman-teman yang mengkaji Quran, kafa ayak fu'ukuf'an itu bacaannya Imam Nafi', karena memang yang maknanya mukafa'ah itu mah muslam. Tapi orang Quraisy itu nggak suka hamzah, sehingga ditakhfif menjadi kafa ayak fa'ukufuan. Meskipun mereka tahu kalau itu mah muslam. Nah Imam Asim di beberapa bentuk fi'il itu masih memahmuskan. Misalnya Allahu yastahzi'u bihim. Di isim fa'il juga mustahzi'un. Tapi kalau masdar beliau bacanya huzuan, kufuan. Padahal di fi'ilnya bukan nabiun, tapi nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Tapi di nabiun jadi nabiun, harusnya kan nabiun. Fa innan nabiyya man naba'anillah. Yang dikatakan nabi itu orang yang menceritakan ketentuan Allah. Harusnya nabiun. Jika qiraatun Nafi' ya tetap wan nabiin, ya ayyuhan nabiu. Nah, berkahnya Mbah Munawir orang terus menjadi tahu qiraat sab'ah. Dan berkahnya Mbah Ali kemudian orang tahu duduk perkaranya. Kalau nabiun dari nabiun bimakna man akhbaro anillah. Dan terus berkahnya wow, kalau saya boleh GR berkah Gus Wafur kula berkah ngeten-ngeten iki duka Kiai Peres napa Kiai Media iki mboten roh. Berkah itu terus kula ngomong terus. Saya tidak khawatir salah, bukan karena saya maksum ndak. Wong Islam pun pinter. Nak bener minallah, nak salah kok Gus Bah. Jadi kula niku madlum. Jadi penak wong Islam niku penak. Kula nu sering tahajud nak ndonga ya Allah, kula nu pede mawon nerangno Quran. Mergo tiyang Islam pun sae. Nak bener jari jenengan, nak salah kula. Lah nak kula sing salah nggih sederhana mawon. Kula abdun, kula kawula, kula nak ndonga nggih Rabbana dzalamna anfusana. Sebelum disalahkan orang juga saya sudah merasa salah. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan shalihah wa akharuna wa sayya. Lan kula suwun kangkang mbak-mbak sing khatam Quran pede mawon. Bahwa yang Anda lakukan menghafal Quran